Selamat pagi anak-anak kami semua. Selamat pagi. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, anak. Sebelum kita belajar, apa kabar hari ini, anak? Baik. Baik. Oke. Tadi untuk absen kalian sudah Ibu lihat di WA Group ya. Mungkin ada beberapa lagi teman kita yang belum bergabung. Mungkin sebentar lagi akan bergabung. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Yang pimpin doa, syukur, pimpin doa, nak. Let's all pray. Good morning, girl. Thank you. We are study. Bless us, Lord. Bless my father. Bless my mother. Bless our teacher. All my friends. Thank you, God. In the name of Jesus, we are pray. Amen. Oke, terima kasih untuk syukur karena sudah berdoa untuk kita hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu Kibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku. Oke, kita nyanyikan sama-sama. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu nasional. Nah, walaupun kita belajar di rumah, untuk anak-anak kami tetap kami mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi sekarang. Jagalah kesehatanmu supaya kita tetap sehat. Usahakan untuk tidak keluar rumah jika tidak diperlukan. Oke, nah untuk pembelajaran kita hari ini, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini di masih tetap di tema 1, organ hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan di pembelajaran kelima. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, ciri-ciri dan organ gerak hewan vertebrata dan vertebrata, menemukan ide pokok bacaan, ragam gambar cerita atau ilustrasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini agar kita bisa membandingkan ciri-ciri organ hewan vertebrata maupun vertebrata secara tepat. Kita nanti setelah itu kita akan membuat model gerak organ gerak hewan vertebrata dan kemudian kita akan menemukan ide pokok bacaan, juga menyajikan ide pokok bacaan tersebut, serta kita nanti akan membuat gambar ilustrasi. Itu yang gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, sebelumnya kamu amati video yang Ibu sajikan di sini. Silakan anak kami untuk silakan. Ya, untuk amati dulu videonya. Nanti selanjutnya kita akan lanjutkan pelajaran kita. Hewan vertebrata ini hewan yang memiliki tulang belakang, memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Itu kita lihat di halaman 20. Berdasarkan bentuk tubuhnya. Hewan vertebrata memiliki tubuh yang simetris bilateral. Hewan avertebrata ada yang memiliki tubuh simetri bilateral dan ada yang simetri. Insang sebagai alat pernapasannya. Hewan avertebrata memiliki alat pernapasan yang lebih sederhana. Nah, dari alat pernapasannya, kalau vertebrata biasanya memiliki alat pernapasan paru-paru dan insang. Sedangkan pada hewan avertebrata, alat pernapasannya masih sederhana. Oke, kita lanjutkan dari sistem sarafnya. Silakan Ocha. Hewan vertebrata memiliki sistem saraf yang kompleks dan letaknya beragam. Hewan avertebrata susunan saraf lebih sederhana dan terletak di bagian ventral atau perut, tepatnya di bawah. Damai.
speakernya, nak. Hewan vertebrata dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Sedangkan hewan vertebrata, jenis hewan vertebrata sangat beragam, yaitu hewan berpori, hewan berongga, cacing pipih, cacing gilik, cacing gelang, hewan bertubuh lunak, hewan berkulit duri, dan hewan berbuku-buku. Oke, nah dari jenisnya hewan vertebrata itu dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ikan. Kalian tahu ikan kan? Tahu. Oke. Ikan bergerak menggunakan apa? Ekor dan sirip. Ekor dan sirip. Ya, ekor dan sirip. Yang kedua ada amfibi. Amfibi ini adalah hewan hidup di air dan di darat. Tahu nggak kamu contoh amfibi apa? Apa contoh hewan amfibi? Katak merupakan contoh hewan amfibi, bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Reptil, kelenjar susu atau hewan yang menyusui. Apa contoh hewan mamalia? Sapi. Kucing. Oke. Hiu, katak, salamander, penyu, ular, buaya, ayam, merpati, penguin, kera, gajah, sapi, kelelawar, dan sebagainya. Contoh hewan vertebrata adalah Corsorea, ubur-ubur, planaria, cacing pita, cacing tambang, cacing filtaria, cacing tanah, lintah, kerang, gurita, siput, bintang laut, teripang, kecoa, kupu-kupu, nyamuk, udang, kepiting, jengking, laba-laba, lipan, kaki seribu, dan... Oke, nah sekarang kalian sudah paham tentang organ gerak hewan vertebrata dan vertebrata kan? Nah sekarang coba kita ambil plastisin masing-masing. Silakan ambil plastisin masing-masing. Kita lihat contoh yang di halaman 23. Plastisin ini bisa kita gunakan untuk membuat model hewan secara sederhana. Iya, Mi. Nah, sekarang dari paragraf yang sudah kita baca tadi, 4 paragraf, sekarang kamu tentukan ide pokok masing-masing paragraf tersebut. Oke, silakan tentukan ide pokok masing-masing paragraf. Silakan tuliskan di buku tugasnya, nak. Ibu kasih waktu 5 apa ide pokok paragraf pertama, Lendi? Siput termasuk hewan vertebrata karena bertubuh lunak. Oke, siput termasuk hewan vertebrata karena bertubuh. Sebagian orang tidak suka siput karena tubuhnya yang berlendir. Oke, sebagian orang tidak menyukai siput karena tubuhnya yang berlendir. Oke, benar. Lanjut, paragraf ketiga, siapa yang bisa? Saya Oke, Gonzales. memiliki banyak manfaat bagi manusia. Ya, meskipun sebagian orang tidak menyukai siput, ternyata siput memiliki banyak manfaat bagi manusia. Paragraf keempat, Gonzales. Selain menyuburkan tanah, siput juga bermanfaat bagi kesehatan manusia. Ya, selain menyuburkan tanah, siput juga bermanfaat bagi kesehatan manusia. Oke, berarti anak-anak kami semua sudah paham menentukan ide pokok suatu bacaan. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang gambar cerita dan tujuan pembuatan gambar tersebut. Nah, macam-macam dari corak gambar cerita. Ada yang pertama itu namanya gambar realis, gambar karikatur, gambar kartun, gambar dekoratif. Nah, akan kita bahas sama-sama ya. Yang pertama itu adalah gambar realis. Coba kamu bacakan
Cynthia tentang gambar realis? Realis adalah corak gambar ilustrasi yang dibuat sesuai dengan keadaan objek gambar yang sebenarnya, baik proporsi maupun anatominya. Tujuan pembuatan gambar realis adalah sebagai gambaran tentang keadaan. Oke, nanti tugasmu di rumah, silahkan kamu menggambar satu contoh gambar ilustrasi. Boleh gambar dekoratif, boleh gambar kartun, boleh gambar ilustrasi, gambar realis, nanti kamu gambar sesuai dengan imajinasimu. Oke? Nah, itu dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, kamu mengerjakan tugas yang ada di WA Group nanti. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, oke, silakan siapa yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, Nak? Siapa yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran ini? Oke, silahkan. Hari ini kita pelajari ilustrasi, gambar, organ gerak hewan, dan menemukan ide-ide pokok dalam suatu paragraf. Oke, itu yang kita pelajari hari ini ya. Coba Cynthia, apa yang kita pelajari hari ini, Cynthia? Yang kita pelajari hari ini adalah organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata, dan menentukan ide pokok dan gambar ilustrasi. Oke, itu yang kita pelajari hari ini ya. Nah, selanjutnya nanti setelah kita selesai Google Meet ini, silakan kamu kerjakan tugasmu yang sudah Ibu bagikan nanti di WA Group. Oke, untuk besok, untuk hari Senin kita akan mempelajari tentang menentukan ide pokok di pembelajaran 6. Itu dulu pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Miss, nanti bergambar ya ilustrasi. Ya, nanti kita membuat gambar ilustrasi. Silakan kalian membuat gambar ilustrasi di buku gambar masing. Dikirim kemana, Miss? Nanti untuk plastisinya silakan kamu fotokan, kirim ke WA Ibu ya. Miss. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Miss. Ada pertanyaan? Nah, untuk tugas gambar ilustrasi dikumpulinnya kapan, Miss? Dikumpul nanti ketika hari Jumat saja. Dikumpul hari Jumat ya. Minggu ini kita tidak ada pengumpulan buku ataupun tugas, kita pengumpulan buku itu hari Jumat. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada lagi. Gambar ilustrasi hari Jumat. Oke, kalau tidak ada lagi, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Yang berdoa silahkan. Cynthia pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Let us pray. Good morning, God. Thank you. We are finished study. Let us start. Bless my mother. Bless my father. Bless our teacher. All my friends. God, in the name of Jesus, we are praying. Amen. Oke, amen. Itu dulu pembelajaran kita hari ini ya. Selamat pagi semuanya dan sampai ketemu hari Senin. Bye, Miss.